Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel M-Trade dalam acara Tanya M-Trade. Tanya dong, Coach. Oke, kembali lagi bersama saya Coach Ibnu. Apa kalian nggak kangen sama saya karena udah berhari-hari kita nggak upload lagi. Jadi di episode 3 kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari para member dan juga netizen M-Trade begitu teman-teman. Tapi sebelumnya, kenapa studionya hitam sekali ya? Ini kok gelap gitu ya? Kacamatanya, Coach. Saya pakai kacamata. Kok masih gelap ya? Kok masih gelap? Kenapa? Saya merem. Oke ya, maaf. Ya seperti itu gimmick hari ini. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mulai episode 3 pada hari ini. Itu akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang masih pemula nih. Oke, langsung aja kita bahas ke beberapa pertanyaannya. Oke, saya mencari question box-nya di sini. Ya, saya tidak ada support sistemnya di sini, jadi apa-apa sendiri teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Judulnya saham pemula. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, ini ada pertanyaan, gimana sih caranya kaya dari saham? Langsung pertanyaan pertama, to the point, gimana caranya kaya dari saham? Saya juga nggak tahu. Cuman itu yang pertama, teman-teman itu nggak boleh istilahnya buru-buru ataupun tergesa-gesa pengen cuan. Aku pengen main saham, aku pengen trading investasi saham dan cepet kaya gitu. Itu jangan teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman harus bersabar. Di sini bukanlah siapa yang paling cepat untuk kaya, melainkan teman-teman itu harus fokus pada sustainability dan juga konsistensi. Dimana di sini paling penting ketika teman-teman dapat bertahan dari kondisi market yang ada gitu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus perhatikan yang namanya 3M. Ada yang namanya mindset, metode, dan juga money management. Ini paling penting karena dari teman-teman semuanya itu paling sering adalah memperhatikan hanya metodenya saja, strateginya saja, bagaimana sih entry belinya, bagaimana jualnya kapan. Nah, teman-teman terlalu fokus dalam hal itu, sedangkan dari mindset sendiri teman-teman itu belum mengetahui, dan juga dari money management ini teman-teman belum menguasai, sehingga teman-teman harus fokus ke dalam 3 hal ini. Kita baca pertanyaan kedua. Perlu belajar apa saja supaya bisa jago trading saham? Perlu belajar apa saja supaya bisa jago trading? Supaya bisa jago itu bagaimana sih caranya? Teman-teman harus tahu dulu itu apa yang namanya analisa teknikal. Nah, tadi analisa teknikal itu teman-teman menganalisa harga saham berdasarkan pergerakan harga historisnya. Itu tercermin dalam chart namanya teman-teman. Teman-teman bisa belajar di aplikasi M-Trade. Dari aplikasi M-Trade ini akan menjelaskan mengenai analisa teknikal juga nih teman-teman. Mulai dari teman-teman akan dikasih tahu istilah-istilah dari analisa teknikal itu apa aja, seperti tadi support resisten itu apa sih, indikator chart pattern itu apa aja, candlestick itu apa aja, teman-teman itu ada di aplikasi M-Trade. Nah, itu bentuknya bisa dari artikel ataupun video. Langsung aja kita move ke pertanyaan yang ketiga. Saham apa yang harganya bakalan naik? Waduh, pertanyaan seperti ini lagi. Jadi banyak sekali teman-teman, saya kembali lagi ya di sini. Semua orang itu bukan cenayang saham ya teman-teman. Tidak ada yang tahu kapan saham apa yang harganya bakal naik, itu nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi di sini teman-teman kembali lagi, kita harus tahu dulu analisa teknikal dan juga fundamental. Kalau misalkan kita berbicara analisa saham, kita ingin beli saham, itu kita harus tahu analisanya, teknikal, fundamental. Saya akan ada contohnya teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengetahui saham apa yang harganya bakalan naik ini dengan analisa teknikal. Oke, bentar ya, saya mau ambil laptop dulu. Ya, saya di sini sendiri apa-apa teman-teman, jadi maklum ya, tidak ada asisten, yang di belakang cuma ketawa-ketawa aja. Oke, ini ada tampilan dari saham BIRT teman-teman. Saya akan jelaskan dari tren saham dan juga chart patternnya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu harga saham ini bakalan naik atau bakalan turun. Perlu diketahui di analisa teknikal itu ada yang namanya stage teman-teman. Jadi pola saham itu ataupun siklus saham itu ada 4 stage, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Nah, seperti apa? Kalau pola 1 itu pola akumulasi teman-teman. Nah, ini saya mulai aja dari pola yang ketiga. Karena di sini gambar, kalau kita gambar ada dari pola ketiga. Ini ada pola double top. Double top itu salah satu pattern bearish reversal teman-teman, di mana
ketika muncul pola double top itu menandakan bahwa pergerakan harga saham tersebut akan cenderung bearish setelah dia dari bullish berubah ke jadi bearish ataupun turun teman-teman, dari naik jadi turun gitu. Nah, ini ada pola double top di sini dan sudah terbukti habis itu saham BERT-nya turun. Nah, di sini turun. Ini dia berada di stage 4. Yang dia turun ini stage 4. Kalau yang ini ada di pola double top, ini ada di stage 3 di mana fase distribusi. Yang stage 4 adalah fase kapitulasi. Nah, di sini ada pola lagi teman-teman, adanya double bottom. Ini kebalikan dari double top, di mana di sini adalah bullish reversal pattern, di mana ketika harga saham tersebut turun muncul pola bullish reversal pattern seperti double bottom ini, nanti kecenderungan harganya bakalan naik dari turun gitu teman-teman. Nah, di pola double bottom ini adalah stage satunya ataupun stage akumulasinya, fase akumulasi, di mana fase akumulasi itu harganya naik dan juga disertai dengan volume yang tinggi teman-teman di sini. Oke. Nah, setelah membentuk pola double bottom, di sini saham Bluebird naik, breakout dari pola double bottom, saham Bluebird-nya naik. Nah, dia naik di sini. Terus kalau kita gambarkan kemungkinan nanti kalau sudah sampai stage 2 atau fase partisipasi, nanti akan pergerakannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi siklus dari saham itu berulang-ulang dari stage 1 sampai ke stage 4, ntar balik lagi ke stage 1 sampai stage 4 gitu terus teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin tahu saham apa yang bakalan naik, saham apa yang bakalan turun, teman-teman harus tahu analisa teknikalnya kalau misalkan ingin trading gitu teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya teman-teman. Rekomendasi buku belajar saham. Nah, di sini ada beberapa buku yang mungkin saya akan kasih tahu ke teman-teman. Jadi ada yang pertama itu buku dari Benjamin Graham ataupun Intelligence Investor, judulnya berisikan tentang gambaran market saham itu secara umum bagaimana, terus juga view fundamental ataupun pasar saham kalau dilihat dari segi long term investor, dari seorang long term investor itu seperti apa. Nah, itu dari bukunya Benjamin Graham ini. Nah, ini cocok banget untuk pemula karena memang kita dijelaskan dari dasarnya. Yang kedua namanya Psychology of Money. Ini karya Morgan Housel. Ini bukunya sebenarnya bukan tentang saham, namun tentang mindset kita terhadap uang itu seperti apa. Ini di sini ada isinya 20 cerita sudut pandang orang mengenai uang itu apa aja nih gitu istilahnya. Jadi teman-teman, kalau ini kita gambarkan tadi yang 3M tadi, kalau misalkan teman-teman mau membuka mindset, mindset di sini juga ada teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan gitu. Dan yang ketiga, teman-teman bisa baca buku dari Miss Ellen. Ini ada beberapa buku, ada 3 buku nih teman-teman sekaligus. Nah, 3 buku warna-warni. Yang pertama nih teman-teman, untuk nabung saham ketika teman-teman masih pemula, ini cocok banget bukunya buat teman-teman nabung saham masih pemula. Ini warnanya merah, nggak ada yang biru. Warnanya biru teman-teman. Jadi ya cocok buat pemula ketika teman-teman ingin nabung saham. Dan yang ini, 2 ini teman-teman ketika ingin memperdalam ilmu trading, yang hitam Smart Traders Not Gamblers, dan yang hijau ini Smart Trader Rich Investor. Nah, ketiga buku ini adalah buku yang best seller gitu ya teman-teman. Jadi nanti bagaimana cara belinya nanti akan ada linknya teman-teman gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, setelah yang benar beli saat merah jual saat hijau atau beli saat hijau jual saat merah? Apa ayo? Beli saat merah dan jual saat hijau. Ayo jelas. Oke, ini adalah beli saham ya istilahnya teman-teman. Merah hijau itu adalah biasanya warna indikator. Ketika harga saham itu naik di candlestick ataupun di chart itu warnanya hijau, ketika harga saham itu turun itu warnanya merah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu untuk memudahkan visualisasi kita menggambarkan bahwa harga saham itu naik atau turun. Nah, ini adalah beli saat merah atau jual saat hijau. Beli saat hijau atau jual saat merah ini adalah entry beli dan entry jual. Mungkin ini maksudnya kapan kita beli dan kapan kita jual kalau kita lihat dari visualisasi harga saham tersebut gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau beli saat merah ataupun jual saat hijau dan sebaliknya itu relatif ya teman-teman. Jadi itu strategi teman-teman, strategi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau saya jelaskan di sini, ketika harga saham turun berarti kan candlenya merah. Berarti kalau saat merah itu ketika kita beli itu bisa. Ketika candlenya merah kita beli itu bisa, namun itu terlalu spekulatif. Jadi misalkan kalau harga sahamnya masih turun itu kan masih merah, otomatis kalau teman-teman wah ini sudah saatnya kita beli di harga bawah, namun candlenya masih merah, itu masih spekulatif karena nanti potensinya
saham tersebut yang pertama bisa turun lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli nanti harganya tambah turun lagi, malah jadi bingung. Itu lebih spekulatif sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman beli saat hijau itu lebih reasonable. Karena apa? Kita ada yang namanya suatu syarat gitu teman-teman. Jadi kalau mau beli saat candle hijau itu harus ada syaratnya ketika dia mantul di area support. Perihal untuk jualnya nih, gimana saat candlenya merah atau hijau atau bagaimana, itu bebas sih sebenarnya teman-teman. Ketika emang udah cuan, ya kan kita fokusnya buat cuan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah cuan ya udah, kalau misalkan udah cukup dengan profitnya, oke. Namun di sini kalau misalkan kita cari reason teknikalnya, teman-teman bisa lihat di area resisten. Area resisten itu atau area atapnya teman-teman. Ketika teman-teman lihat harga saham tersebut mantul di area support, teman-teman beli, terus dia naik dekat dengan resisten, itu bisa dilakukan taking profit. Karena apa? Area resisten adalah area rawan profit taking. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit di area resisten tersebut. Itu udah paling reasonable kalau kita menggunakan analisa teknikalnya. Nah, itu tadi 5 pertanyaan dari part pertama episode saham pemula teman-teman semuanya. Nah, saya di sini ditekankan teman-teman, kalau misalkan mau jadi kaya itu nggak ada yang instan. Kalau teman-teman aja udah mau mulai udah stres, udah aur-auran, nggak ada strategi, nanti hasilnya juga nggak karuan, teman-teman akan berantakan. Seperti juga di trading dan juga investasi begitu. Mie instan yang instan aja perlu dimasak teman-teman. Jadi memang benar-benar nggak ada sesuatu yang instan di muka bumi ini. Terkait dengan hal tersebut, saya mengutip dari perkataan Miss Ellen. Jadi semangat itu kita tidak bisa dapatkan dari ambisi. Semangat bekerja dan berkaya itu kita bisa dapatkan ketika kita enjoy dan bahagia. Nanti hasilnya kita bisa nikmati sesuai dengan prosesnya. Oke, kita akan bertemu lagi di part 2 di Tanya and Trade.